kecerdasan. Ini secara bahasa. Maka kadang ada orang cerdas bilang, oh itu warisan dari orang tuanya. Dulu orang tuanya cerdas itu ya. Sing ironis nih, wah nakale pol, oh untuk warisan bapak. Bapaknya biar nakal. Ya. Ini secara bahasa. Jadi pindahnya sesuatu barang, benda atau sifat kepada yang lain. Maka ilmu pun juga disebut waris, itu warisnya para nabi. Ya. Ini secara bahasa. Sementara para ulama mendefinisikan waris yakni berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syariat. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Ya, sekarang masuk ke ahli waris. Kemarin ada yang tanya, anak menantu ahli waris enggak? Ada besan ahli waris enggak? Terus anak angkat waris atau enggak? Maka kemarin sudah saya singgung, ahlul waris itu jumlahnya ada 25 kelompok, 25 kelompok. 15 laki-laki, 10 perempuan dan dikurangi 2 menjadi 23. Coba sekarang diturut dari nomor 1, anak laki-laki. Anak laki-lakinya siapa? Mayit. Kemarin sudah tak kasih bocoran toh. Semuanya itu muaranya ke mayit gitu. Jadi anak laki-laki ya anak laki-lakinya mayit kalau urusan waris itu gitu. Ya baik mayitnya laki-laki maupun mayitnya perempuan. Nanti yang ditentukan mayitnya harus perempuan itu suami. Mayitnya harus laki-laki istri itu loh. Nih kalau anak laki-laki mayitnya ya bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi itu nggak perlu dipikir banyak, yang dipikir ahlul waris itu muaranya ke mayit gitu ya, ke mayit. Oke, kemarin kan ada yang tanya, ada orang punya 2 istri, punya 2 istri. Terus misal ini suaminya, ini istrinya 2, ya, ini loh. Terus ini anaknya istri yang ini anaknya istri yang ini, itu enggak? Nah, kan kemarin ada yang tanya begitu. Ketika ini mati, ini namanya apa? Anaknya siapa? Mayit. Ini anaknya mayit, itu ya. Tapi ketika yang mati ini anaknya mayit, ini tidak, kan itu lah. Pokoknya muaranya ke mayit lah. Nah, muaranya ke mayit. Ini jelas ya. Jadi muaranya ke mayit, apapun yang terjadi gitu. Jadi yang pertama anak laki-laki, gampang lah anak laki-laki itu sudah ngerti semua. Anak laki-laki 1, 2, 3, 4, 10, 12, Nggih, anak laki-laki 1 kelompok itu. Yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berarti kalau cucu perempuan dari anak laki-laki nanti di kelompok perempuan. Wong ini baru membahas yang ahli waris dari kalangan laki-laki. Ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak perempuan bukan. Bukan ahlul waris ya. Bukan ahlul waris. Dia ahlul waris dari mbahnya yang urut dari bapaknya. Ya, dari bapaknya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
Nanti bisa dicontohkan masing-masing ya. Dicontohkan masing-masing. Karena saya kan nggak hafal jenengan tuh, jenengan suaminya siapa, anaknya siapa, cucunya siapa, punya anak berapa, dan nanti dicocokkan dengan masing-masing gitu ya. Cucu laki-laki dari anak laki-lakinya siapa? Ya mayit. Tetap mayit terus ya, mayit. Terus ke bawah itu misalnya ini orang punya anak laki-laki, ini punya laki-laki, ini punya laki-laki, terus ke bawah sana, misalnya sampai 7 turunan, ya termasuk ahlul waris. Hanya nanti kan ketika ada semua itu yang dapat siapa saja itu ada. Neng sekarang baru menghitung siapa tuh ahlul waris itu gitu. Meskipun jauh itu ahlul waris, tapi cucu dari anak perempuan meskipun dekat bukan ahlul waris ya. Yang ketiga ayah. Ayahnya siapa? Mayit gitu ya. Jadi selalu mayit. Ayahnya mayit. Itu ahlul waris. Karena dalam kebiasaan di kita seolah-olah kalau waris itu ke bawah, bukan ke atas. Ternyata ke atas itu juga ahlul waris. Ya, kalau ahlul waris ya berarti yang mati kan mesti anak itu ya. Mayitnya itu anaknya. Entah anak laki maupun anak perempuan. Ayah termasuk ahlul waris. Kemudian yang keempat kakek ya, kakek dari bapak dan seterusnya itu mungkin agak keliru. Kakek dari bapak dan seterusnya gitu. Kakek ayahnya bisa dicoret aja itu. Kakek dari bapak. Kakek dari bapak. Karena kakek dari ibu tidak. Tidak ahlul waris. Jadi kakek dari bapak. Atau kakek ayahnya bapak. Itu boleh di kakek ayah dari bapak juga boleh. Nggak dicoret nggak apa-apa itu. Kakek, koma, ayah dari bapak. Boleh ya. Dicoret juga nggak apa-apa. Tidak nggak apa-apa. Yang penting paham itu ya. Kakek, koma, ayah dari bapak boleh. Kakek dari bapak juga boleh. Dan seterusnya ke atas. Ini ahlul waris. Kemudian saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung. Berarti boleh adik, boleh kakak gitu ya. Tapi lagi-lagi saudara laki-laki sekandungnya siapa? Mayit gitu ya. Sekandung itu ayah ibunya sama ya, ayah ibunya sama itu namanya sekandung. Kalau yang tadi saya contohkan di sini itu enggak sekandung berarti ya. Jadi ayah ibunya sama, punya anak banyak. Ini namanya anaknya itu saudara sekandung. Kemudian yang keenam saudara laki-laki seayah. Seayah. Berarti kalau seayah ayahnya satu, ibunya dua. Ibunya beda. Kayak tadi, ini dicontoh lagi ya. Ini istrinya, ini anaknya. Ini sama ini tuh saudara. Tapi seayah gitu ya, bukan sekandung. Ini termasuk ahlul waris. Jadi misalnya ini mati, ini termasuk saudara yang seayah, saudara yang ahlul waris seayah atau sebaliknya. Saudara laki-laki seayah. Ada juga yang ketujuh saudara laki-laki seibu. Ini bukan suaminya dua, ya punya suami 2 kali gitu ya, atau 3 kali suaminya meninggal, kemudian qadarullah nikah lagi ya, dapat anak lagi. Maka anaknya ini namanya saudara seibu. Kalau laki-laki namanya saudara laki-laki seibu. Itu juga ahlul waris ya. Ini kayak gini
lengkap sekali. Kalau apa namanya dulu menjelaskan itu di pondok atau saya menjelaskan di musola saya sendiri, karena saya apal orang-orangnya, bisa tak buat contoh. Itu contohnya di bapak itu. Bapakmu kan istrinya dua loh. Ya, iya. Oh, ini contohnya di itu. Dulu bapakmu meninggal tuh ibumu nikah lagi loh, gitu. Nah, di sini saya nggak tahu. Iya. Ini mencontohkan masalahnya, bukan bukan merendahkan loh, contohkan gitu ya, mencontohkan biar pas gitu. Akhirnya orang, oh iya, mesti kalau pas bahas waris, kalau yang bab ini contohnya di Pak itu, kalau ini di Pak itu. Ternyata kasus-kasus atau masalah-masalah itu kadang menambah lahan contoh untuk ilmu gitu ya. Kemudian yang kedelapan, laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Siapa? Ponakan, ponakan atau pelunan, ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Keponakan walaupun jauh, seperti anak dari keponakan. Jadi ini punya anak ini dan ini gitu ya. Nah, terus ini punya anak ini gitu tak. Nah, maka ketika ini mati, ini ahli waris namanya ponakan, anak dari saudara laki-laki yang sekandung. Atau sebaliknya, ini yang mati, ini juga ahlul waris namanya ponakan, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Dan ini harus siapa? Harus siapa ya? Ngapal kan ngapal ke sedulure, ya. Gitu. Jadi kan ngapal ke sedulure. Coba dari nomor 1 sampai nomor 8 itu jadi kan ada yang nggak punya? Ada. Ya meskipun sudah mati kan namanya pernah punya gitu lah. Anak berarti punya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki punya. Ayah punya. Kakek dari ayah punya. Saudara laki-laki sekandung punya. Saudara laki-laki seayah punya. Saudara laki-laki seibu mungkin ada yang punya, ada yang enggak ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung punya, ponaan ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, ya ini keponakan seayah. Keponakan seayah, saudara seayah, kemudian saudaranya punya anak. Namanya saudara apa, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Kemudian yang ke-10, paman sekandung. Paman kandung. Paman itu di sini boleh adiknya bapak, boleh kakaknya bapak. Paman seayah, paman sekandung, ini harus ada dalam kurung ditambah paman saudaranya ayah. Paman sekandung tapi dalam kurung saudaranya ayah. Karena paman saudaranya ibu enggak. Paman saudaranya ibu enggak. Kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan antara paman saudaranya ayah dengan paman saudaranya ibu. Kalau paman saudaranya ayah itu disebut amun. Kalau paman saudaranya ibu disebut kholun. Jadi paman yang saudaranya ayah itu namanya amun. Sehingga kalau bibi namanya amatun. Kalau yang saudaranya ibu itu kholun. Kalau bibi namanya kholatun. Jadi yang masuk yang ini amun. Paman saudara apa namanya ayah. Paman saudara ayah. Kemudian paman seayah. Paman seayah juga paman saudaranya ayah yang seayah. Jadi ayah punya adik laki-laki atau punya kakak laki-laki yang seayah.
Kalau saudara tadi ada seibu, kalau paman tidak ada seibu. Paman tidak ada seibu. Kemudian anak laki-laki paman sekandung, anaknya paman. Anak laki-laki paman sekandung, sepupu walaupun jauh, tapi urut dari ayah ya. Kemudian yang ke-13, anak laki-laki dari paman seayah. Anak laki-laki dari paman seayah. Kalau anak laki-laki paman itu namanya apa kalau di kita? Sepupu boleh ya, sepupu. Ada yang bilang anak dulur gitu ya. Anak dulur, sepupu, anak tua, anak nom itu ada bilang gitu. Ini termasuk ahli waris ya, sepupu ahli waris. Padahal kelihatannya jauh ya, sepupu ahli waris. Tapi nanti kan ini urut ya. 1 sampai 15 ini urut. Mendahulukan yang nomor ya kayak calon DPR kan nomor 1 ya kalau nomor sekian kan peluang jadinya kan di sini juga yang bawah nanti peluang dapatnya ya jauh gitu ya. Kemudian yang ke-14 suami. Suaminya siapa? Mayit ya. Jadi jangan sampai lupa. Suaminya mayit. Yang ke-15 yang saya sebut hari ini tidak ada adalah laki-laki yang memerdekakan budak. Hari ini tidak ada insya Allah ya. Tidak ada budak. Perbudakan di muka bumi sudah dihapuskan. 15 ahlul waris laki-laki. Ada yang hafal 15 tanpa buka buku? Nah, dapat hadiah ini dari KIS ya. Yang hafal 15 enggak. Bu Muri hafal? Coba. Ini dapat hadiah ya, Mbak ya? Panitia enggak? Oh, panitia enggak berlaku. Ya, tapi enggak apa-apa kalau hafal. Coba, Bu. Nanti kan ingat, oh itu ahli waris gitu. Besok. Tesnya besok Selasa. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ini nanti ya saya memang tidak menuntut panjenengan ahli, tapi paling enggak kan tahu gitu ya. Oh itu toh nanti bisa dibuka di buku. Sebenarnya dalam kesepakatannya kan keluarga ini toh, keluarga yang dari urut laki-laki ini yang laki-laki yang 15 ini. 14 lah yang 15 mungkin sekarang enggak ada gitu ya. Kan dari tadi anak. Oh, berarti ahli waris terdekat itu anak. Anak ya. Setelah anak terdekat siapa? Cucu. Ya, cucu dari laki-laki ya. Setelah itu yang terdekat lagi terus bapak. Oh iya. Berarti turun anak cucu naik bapak kakek gitu toh. Terus nyamping gitu toh. Ke bawah anak cucu, ke atas bapak kakek, terus nyamping. Oh iya nyamping. Saudara sekandung laki-laki, seayah, bahkan seibu. Oh iya iya nyamping itu lah. Setelah nyamping terus nyamping agak gini tuh gimana ya? Pam paman ya. Bayangkannya kan paman itu nyampingnya ke arah mana kira-kira? Gini ya? Oh iya, gini. Ini kan bapak terus saudaranya. Oh berarti gini. Oh iya. Paman sekandung, paman seayah, anaknya paman. Berarti gini wong sepupu kan itu ya. Iya, oh iya. Wes 14 ternyata suami. Kalau suami itu berarti naik, turun, nyamping kanan, nyamping kiri, nempel. Ya sebenarnya bisa dibayangkan kayak gitu mudah.
Oh gitu ya, beres. Ya, ya. Nanti dibuat ya kayak gitu ya. Oke. Ya, tapi sekarang bayangkan dulu aja. Karena skemanya banyak banget itu. Kalau nanti di halaman akhir-akhir kan ada tabel juga ya. Ya udah, yang laki-laki ingat ya, itu bayangkannya kayak gitu ya. Turun ke atas, samping kanan, samping kiri, samping agak atas gini gitu ya. Terus turun, terus suami. Oh ya, bisa dibayangkan kayak gitu. Berarti ternyata saudara terdekat semua, ada kerabat terdekat, kerabat dekat semua. Kemudian yang ahli waris perempuan hanya ada 10 ya, 10. Ini juga sama, sama bawah ke atas ke samping gitu ya. Ke samping nomor satu anak perempuan ya, anak perempuan. Anaknya siapa? Mayit. Yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan enggak. Kemudian ibu ya, ibunya siapa? Mayit itu. Tetap mayit terus, jangan keliru kayak kemarin aku ngedusi ibu kan ngerti nih ibu jebol istrine. Kalau bicara waris harus jelas itu ya. Kalau nggak warisnya nggak masalah gitu ya. Ibu anak-anak gitu. Kalau diwaris harus ibunya mayit. Keempat nenek dari bapak, kelima nenek dari ibu. Kalau nenek itu dua, nenek dari bapak ya ahli waris, nenek dari ibu ya ahli waris. Tapi kalau kakek hanya dari bapak, kakek dari ibu tidak dapat. Saudara perempuan sekandung, adik boleh, kakak boleh ya, saudara perempuan sekandung, kakak atau adik perempuan. Kemudian saudara perempuan seibu, kemudian yang ke-9 istri, istrinya siapa? Mayit. Ini yang tidak mungkin ada itu dua-duanya. Jadi kalau istri mati yang ada suami, kalau suami mati yang ada istri. Tapi kalau anak, ya dua-duanya enggak apa. Misalnya bagi waris kok suami dapat, istri dapat, lagi maksudnya piye? Berarti enggak ada yang mati gitu ya. Ya. Terus 10 wanita yang memperjakan budak tidak ada. Nah, sekarang ahlul waris 25, ahli waris 25 itu kalau misalnya kumpul semua dan nggak mungkin sudah diambil dua dan tidak mungkin lagi karena pasti ada yang mati salah satu dari 23. Berarti tinggal 22 saja. Maka di sini ketika kumpul semua, yang mati salah satu kemudian ternyata ada dari 22 tersebut. Di sini ada catatan ahli waris laki-laki yang berjumlah 15 di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya 3 saja, yaitu bapak, anak, dan suami. Ya ternyata ya ora sakmono kae entuk kabeh. Ya, jadi kalau ahli waris laki-laki berarti yang mati mungkin istri itu loh. Yang mati istrinya mayit, maka kemudian ada semua dari nomor 1 sampai nomor 14 itu ada semua. Maka yang dapat hanya 3. Bapaknya mayit, anaknya mayit, dan suaminya mayit. Hanya ada 3 yang dapat, yaitu bapak, anak, dan suami. Dapatnya berapa nanti ya? Sabar. Tapi yang jelas, kalau ada mayit perempuan, kemudian ahlul warisnya 14 lengkap, yang dapat hanya 3 orang. Bapak, anak, suami. Cocok ya. Yang lain terhalang. Nek diundang ya yang lain untuk suguhan tok. Yo bagi waris kene wong 14 dikumpulke kabeh lah.
Nah, yang lain hanya dapat suguhan teh hangat. Iya, ini karena yang dapat hanya 3 orang. Apabila ahli waris perempuan yang berjumlah 10 di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris malah 5. Misalnya yang mati laki-laki, kemudian ahlul waris perempuan 9 orang, karena yang ke-10 nggak ada, malah yang dapat 5 orang. Siapa? Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, saudara perempuan sekandung. 5 orang. Kalau ada laki-laki meninggal dan ahlul warisnya yang perempuan yang berjumlah 9 itu masih ada semua. Bila semua ahli waris laki-laki dan perempuan masih hidup semua, mungkin yang mati 1 gitu ya, yang mau diwaris itu, maka yang berhak mendapatkan harta waris juga 5 saja. Tapi 5-nya kan campuran. Laki-laki dan perempuan itu bapak, anak laki-laki, suami atau istri, tinggal yang mati siapa gitu ya, suami atau istri. Kalau yang mati suami ya berarti istri, kalau yang mati istri ya suami, kemudian anak perempuan dan ibu. Sampai di sini bisa dipahami? Saya bingung, ada yang ditanyakan sampai di sini, tapi belum kemana-mana pertanyaannya. Kalau yang perincian seperti itu nanti ya. Ini kan masih gambarannya kalau masih hidup semua. Ya, kalau ahli waris laki-laki yang 14 masih hidup semua, maka yang dapat hanya 3. Ahli waris perempuan masih hidup semua, yang dapat 5. Bahkan ahli waris laki-laki dan perempuan masih hidup semua, yang dapat 5. Lah kalau ada yang mati dan sebagainya nanti akan dibahas, sehingga nanti contoh-contoh yang akan datang itu ini mayit, yang hidup siapa saja, A, B, C, D, E, lah nanti baru dilihat siapa yang mendapatkan. Itu ya Bu. Yang lain? Ya, yang penting istrinya mayit. Ya, yang penting istrinya mayit. Dan istri sah. Istri sah. Kalau ada istri yang nggak sah ya, ada enggak? Sah itu memenuhi syarat rukun ya sah ya. Sah menurut agama. Ya sah. Jadi yang tidak sah itu kumpul kebo. Si, yang sah atau yang tidak sah? Oh gitu. Ya. Ya. Jadi kalau suami pasti 1, tapi kalau istri bisa 4 gitu ya. Kalau suami pasti 1, kalau ada orang yang meninggalkan suami 3, itu nggak benar, jelas nggak benar gitu ya, nggak benar. Ya, tapi kalau suami meninggal kemudian meninggalkan istri misalnya benar, tapi kalau 10 gitu bagaimana benar bisa diambil yang 4 itu. Ini yang penting ketika meninggal itu hubungannya dengan mayit itu sah, ya anak yang sah, istri-istri yang sah. Misalnya anak zina itu enggak masuk, enggak, bukan ahlul waris gitu ya, karena anak enggak sah. Kemarin ada yang tanya anak angkat. Di sini tadi ada enggak anak angkat? Enggak ada, berarti tidak. Ada menantu? Enggak ada, berarti sudah terjawab kan? Ada besan? Enggak ada, berarti tidak. Ya, jadi ya hanya 25 itu, 25 saja itu sudah 2 yang dihapus karena memang nggak ada sekarang, yaitu laki-laki yang memerdekakan atau perempuan yang memerdekakan budak. Ya, jadi yang penting ketika si mayat itu mati, dia ada hubungan sah dengan si mayat tersebut, maka dia adalah ahlul waris. Jelas Bu? Memang kadang-kadang gini, apalagi ketika sudah tua, nuwun sewu, misal ini ya, misal contoh, ini suami nikah sama istri, ya nikah sama istri, ya
terus punya anak 1, 2, atau 3. Udah. Kemudian salah satu dari suami atau istri meninggal. Misalnya nih yang meninggal istrinya meninggal. Udah meninggal. Tapi udah tua. Misalnya ini sudah umur 65 tahun atau 70 tahun. Sini ternyata ada janda juga yang sudah tua. Kan Allah nek urip dhewean kuwi ya kon melu anak kadang kan ya do angel to. Ora gelem. Karepe urip ya arep dhewe, engko nek ana kancane ana batire kuwi ya rada kena gebatir-batir urip sehingga biasanya nikah tua kuwi mung gebatir. Akhirnya bener nikah. Duda sama janda tua gitu toh. Suaminya umur 70, istrinya mungkin 65 atau 66 gitu ya. Sudah namanya ini kan kalau suami bilang suami sambung, kalau istri bilang ya istri sambung. Kemudian ini punya anak masing-masing, yang berarti yang suami ya punya anak, yang istri di sini punya anak gitu ya. Kemudian yang jadi permasalahan ketika salah satu meninggal, ini istri sambung ini salah satu meninggal. Terus misalnya istrinya yang meninggal gitu ya, istrinya yang meninggal. Dan ini punya harta. Maka suami ini termasuk ahlul waris yang mendapatkan warisan dari istri atau sebaliknya suaminya yang meninggal ini juga termasuk ahlul anak ini nggak boleh protes wah wong istrinya bapak wis tua ya gak wingi nggak bisa ya ini ya tetap istri sah yang iya punya hak waris ya namanya ya istri gitu. Gitu juga ketika mati ini dan punya harta misalnya anaknya sini ya nggak boleh protes ini punya hak. Mungkin yang kita jadi begitu ya Bu ya tadi ya. Siri kan sah juga. Siri itu hanya tidak dilaporkan ke KUA ya ke negara, tapi tetap namanya sahanya ketika nggak dilaporkan itu negara nggak bisa berbuat banyak. Ya, negara nggak bisa ikut cawe-cawe karena dia tidak ngerti. Tapi secara syariat sah dia ahlul waris gitu. Bukan kayak wae terus anu saya ya ya memang itu hukum seperti itu gitu ya. Ya, misalnya ada bukan tua aja, misalnya muda. Ternyata ini pengusaha sukses, umur 25 tahun tapi sudah kaya, hartanya miliaran sudah. Nikah sama gadis umur juga 25 tahun. Ternyata gadisnya itu dari anak orang nggak punya, karena suka sama suka kan bisa saja terjadi tuh. Ternyata setelah nikah baru sehari 2 hari mungkin kecelakaan apa suaminya meninggal. Maka istri ini punya hak waris dan nanti banyak loh warisannya. Iya kan belum sampai ya banyak ini. Iya, ini punya hak waris gitu ya. Karena sudah menjadi istrinya. Gitu. Gimana. Ini istrinya meninggal. Terus ini nikah lagi dengan ini. Terus punya anak ini. Terus ini kan sudah meninggal dari kemarin. Ya kan? Sebelum menikah sama ini kan sudah meninggal. Warisnya sudah dibagi. Ya kan? Kan tadi ini istrinya ini. Ya kan? Terus meninggal. Lapas meninggal ini kan diurus jenazahnya, dibayar utangnya, dibagi warisannya sama suami dan ahli waris yang ada. Setelah itu ternyata ini nikah lagi sama ini, gitu. Kan udah nggak ada hubungannya sama itu. Punya anak kan nggak ada hubungannya sama itu, udah selesai. Nah, tapi ketika istri pertamanya sudah meninggal, terus anak-anaknya itu masih punya peninggalan warisan dari ibunya. Maksudnya anaknya ini tadi ya. Iya. Oh, berarti contohnya sebentar. Ini menikah, punya anak ini, ya. Terus ini meninggal, buang sana mau meninggal. Nikah lagi sama ini. Kemudian punya anak ini. Iya. Terus yang ditanyakan, Yang anaknya itu berhak enggak dapat bagian warisan dari istri pertamanya? yang ini tuh yang ini. Yang dari istri keduanya. Kan ini tadi sudah selesai. Oh, Ya lah. Tadi setelah ini meninggal, kan diurus jenazahnya, dibagi warisnya sebagaimana ahlul waris yang ada pada saat itu. Kemudian ketika itu meninggal, nikah lagi kan langsung baru sudah.
Bagiannya warisan itu setelah si istri pertamanya meninggal, terus baru si anak-anaknya menjual warisannya gitu. Iya kan ini meninggal ya kan terus diwaris toh. Ya, suaminya itu menikah lagi dengan seorang perempuan, terus punya anak gitu. Heeh, Punya anak. heeh. Si anaknya yang Yang baru ini itu dengan istri yang kedua itu dapat jatah warisan nggak? bukan kalau dari hartanya itu enggak. Tapi kalau yang meninggal ini kan ya ini anaknya ini, maka muaranya ke mayit. Muaranya ke mayit. Karena ini enggak ada hubungannya dengan mayit ya. Jadi Berarti yang dari istri kedua itu tidak dapat. tidak dapat warisan dari ibunya orang. Oh gitu. Dari ibunya orang loh. Iya, tidak dapat waris dari ibunya orang gitu. Kan gitu. Kan gimana? Misalnya gambarannya supaya jelas. Ini gambaran aja gambaran. Misalnya dengan berdua istrinya saya. Misalnya ini contoh supaya gampang ya. Ya. Terus sama jenengan punya anak ini, sama jenengan punya anak ini ya. Terus ketika jenengan wafat, kan ini apanya jenengan? Orang lain kan gitu loh. Ya mungkin orang bilang anak tiri lah. Tadi ada anak tiri enggak yang 25? Enggak ada. Gitu ya jelas ya. Iya, gitu. Jadi orang lain itu begitu juga dengan yang wafat itu siapa? Orang lain gitu. Beda pabrik, beda urusan ya. Nah, kalau yang meninggal saya, kan ini dan itu dapat. Karena ini ya anak saya, itu saya. Meskipun dari ibu yang berbeda. Ya, Ustadz, Jelas? ingin tanya Ustadz, Boleh, boleh. suami istri mengangkat anak laki-laki sejak bayi, 26 tahun kemudian istrinya meninggal dan suaminya menikah lagi dengan janda 3 anak. Dan anak angkat tersebut sudah dinotariskan sebagai pewaris tunggal. Pertanyaannya, kalau suami meninggal, apakah anak-anak tiri mendapatkan warisan? Anak tiri juga bukan ahlul waris, anak angkat juga bukan ahlul waris. Anak tiri bisa menerima wasiat, anak angkat bisa menerima wasiat, tapi maksimal sepertiga. Ya, bukan ahlul waris dua-duanya. Ya, lagi Ustadz, bila orang tua non-muslim dan anak muslim, apakah halal atau syah dalam mendapat warisan? Wah, Misal tidak bisa mendapatkan warisan, bisakah diniatkan sebagai hadiah untuk orang tua yang non-muslim? Supaya apa yang diterima anak yang muslim ini dari orang tuanya yang non-muslim menjadi baik atau halal atau sah di mata agama. nanti akan sampai pembahasannya yang itu ya. Oh Ya, ya, iya, Ibu Intan. ya, Terus, ya. Teruskan ya. Ya, moga Bu. Bukan. Dari anak perempuan bukan ahlul waris. Bu, Afan Bu, pakai mic ya Bu. Heeh. Yang nomor satu itu kakak saya meninggal tapi punya anak laki-laki. Mm-mm. Nah itu dapat warisan enggak? Bukan. Oh, Cucu dari anak perempuan tidak ahlul waris. Hanya kadang-kadang mikirnya kan gini, misalnya ibunya dapat tapi warisan, nggih. ibunya dapat warisan dari bapaknya dulu. Ya. Lah ketika dia mati kan anaknya itu dapat warisan dari ibunya sendiri. Enggak, jadi bapak ibu saya meninggal itu kan rumahnya kan belum dijual. Ya, Nah punya anak kan 4 perempuan semua. perempuan semua ya. Itu kan tinggal ta. Perempuan siapa meninggalnya sama bapaknya? Ya yang Ya, terus. rumah itu dijual, Mm, kemudian dibagi waris total berempat itu. mm, Nah cucu yang dari kakak saya itu kan laki-laki itu dapat enggak tak? Yang dapat ibunya. Ibunya meninggal itu Ya, kan meninggalnya duluan bapak. Sehingga misalnya bapak meninggal tahun 2000. Misal ini contoh. Terus si anaknya perempuan yang nomor 1 itu meninggal tahun 2001. Berarti kan meninggalnya duluan bapaknya loh. Lah ternyata pas bagi warisnya 2010 gitu loh. Berarti anak perempuan yang meninggal itu didudukkan seolah-olah masih hidup. Karena kalau ketika bapaknya meninggal dia masih hidup. Sehingga anak perempuan ini dapatnya berapa nanti? Lah sehingga ini untuk anak perempuan yang
pertama sekian, yang kedua sekian, yang ketiga sekian, yang keempat sekian. Yang kedua, ketiga, keempat kan masih hidup langsung diberikan. Nah, yang ke pertama ini sekarang sudah meninggal gimana? Lah makanya ini dibagi waris lagi sesuai ahli warisnya dia. Kita enggak apa-apa ya. Anaknya Ya, yang meninggal. ya ada apa namanya 22 lagi tuh Bu. Kalau memang ada, ya anaknya dia, saudaranya dia, termasuk adik-adiknya ini ahli waris, yang lain. Jadi diwaris lagi sebagaimana membagi waris bapaknya. Kan gini, ya memang harus ditulis ini ya. Kan selalu mayit ya, selalu mayit gitu loh. Coba ini mayitnya pas bapak jenengan. Yang ada ketika mayit meninggal itu siapa? Ya, jangan sampai keliru ya. Istri, terus anak perempuan ya, perempuan 4 orang. Terus selain itu, sebentar, ini dulu. Pakai ini kamu yang dikelola biar benar. Anak yang nomor 1 itu meninggal. Sebentar. Harusnya ketika bapak meninggal itu yang menjadi ahli waris masih hidup siapa saja ditulis dulu. Istri anak perempuan Kan itu. ada istri mayit, ada anak perempuan mayit 4 orang, ada siapa lagi? Ibunya mayit ada ketika itu? Ada. Ada. Bapaknya Enggak ada. yang dari 23 orang itu hanya ini toh? Ya, Saudaranya mayit ada? enggak ada. Enggak ada. Terus pamannya enggak ada. Berarti hanya 2 orang ini. Ya, Ya wes ini dibagi 2 orang tapi kan belum nyampe pembagiannya. Berarti hartanya ini dibagi 2 kelompok ini. Oh, Udah toh? oke. 2 kelompok istri sama anak perempuan 4. Wes setahun ternyata yang istri mayit ini meninggal jadi mayit lagi ya. Nah, lah tinggal ketika ini meninggal siapa yang ada? Anak Anak perempuan 4. Kalau suami nggak ada, wong sudah meninggal duluan, itu loh. ya, Terus bapaknya ini ada enggak? enggak ada. Ibunya, Enggak ada. saudaranya, Ada. cucunya, tidak bengek nggak ada semua. Ya, cucunya dari anak perempuan 4 itu. Cucu dari anak perempuan kan bukan, ya. Oh, Cucu dari anak perempuan kan bukan, ya. Berarti hanya anak 4 ini loh. Wes dibagi ini 4. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian ini salah satu dari ini meninggal mayat lagi. Lah ketika ini jadi mayat siapa yang ditinggal? anak 3. Saudara perempuan sekandung 3 gitu. Nggih, nggih. Nah, terus tadi katanya punya laki-laki, anak laki-laki berapa? 1. 1 kan gitu toh. Nah, jadi ketika bagi ini dia dapat bagian seperberapa nanti belum, kemudian dibagi lagi secara seperti ini. Jadi anak laki-laki ini bukan dapat dari mbahnya, tapi dapat dari ibunya, gitu loh. Berarti dapat waris ya. Jawabannya aneh, tidak dapat dari mbahnya, dapatnya dari ibunya. Gitu. Iya, dapat dari Ibunya. tapi dia bukan ahli waris dari mbahnya gitu. Kan dari ibu ini bisa jadi ada tambahan kekayaan lain. Atau bisa jadi sudah habis ini. Iya, dapatnya itu dari ibunya, bukan dapat dari yang lain. Sehingga ketika ini meninggal, tadi kan si kakak dengan pas meninggal itu harta yang dari bapaknya itu ya dibagi, anaknya dibagi jenengan dan adik-adik jenengan juga dapat, saudara perempuan ya. Tapi nanti akan dibahas di sana. Gitu. Jadi urutnya seperti itu. Jadi kalau katakan dapat dari mbahnya, bukan, karena dia bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Jelas gini? Yeah. Ustadz ini
Bertanya, karena kurangnya ilmu, apakah kalau pelaksanaan wasiat dan pembagian waris sudah terlanjur dilaksanakan dan semua sudah sama-sama setuju dan ikhlas, hukumnya bagaimana? Harusnya digenahke. Mergo nek ora digenahke, ikhlas atau ridho itu kadang-kadang semu. Kemarin ada dari Semarang ya, itu datang ke rumah, ada orang punya anak perempuan 6, kemudian punya bule. Bule itu berarti saudaranya mayit, saudaranya bapaknya, perempuan 1. Lah ketika mati orang tuanya, bulenya bilang, wis aku ora entuk ora apa-apa, kanggo anak-anak kabeh wae, wong anake 6 ya pirang-pirang gitu. Akeh bodone iku Bu, bodone akeh kok. Bodone akeh tapi mungkin wong merasa bule ngono kan rumangsane adoh gitu loh bule. Lah akhirnya datang ke rumah terus ditanyakan anak ini dapat seberapa, bule ini dapat seberapa. Hartanya itu kelihatannya 1 miliar, lumayan itu ya. Ternyata setelah dibagi dihitung secara Al-Quran, bulenya itu dapatnya 400 juta. Anak perempuan yang 6 itu dari 600 juta dibagi 6, berarti 100-an. Kemudian akhirnya bilang ke bule-bule, benar jenengan nggak mau ambil, nggak apa-apa untuk anak-anak semua bule, tapi menurut Al-Quran jenengan dapatnya 400 juta. Hah? 400 juta? Mikir gitu. Iya gitu. Ya kalau 400 juta ya tak ambil. Mungkin bagiannya dia ini 10.000, 20.000, paling banyak 100.000 sampai 1 juta. Mungkin ikhlas rak apa lah, mau 1 juta gitu loh. Bosok 400 juta mikir Bu. Makanya yang sudah terlanjur itu kudu digenahke Bu, digenahke, nek wis genah, bener, ridho. Kalau ridho ya nggak apa-apa. Wong ridho itu punya orang lain aja diminta, kalau ridho juga nggak apa-apa. Iyalah, wong ridho kan gitu ya. Ini jadi harus digenahke kemudian diminta ridhonya. Ini kasus nyata seperti itu. Dan ternyata setelah bukti banyak itu nggak mau melepas kok, mesti AE kan itu dah. Iya. Iya. Kalau 400 saya ya mau jariah masjid, mau ini, artinya kan tetap mau diambil. Entah digunakan untuk apa kan dia tetap diambil gitu. Maka harus digenahke gitu ya. Biasanya orang ridho itu mergo urung genah gitu. Ya, ngertine sithik kan ya. Meneruskan yang kemarin yang belum dijawab tuh Ustadz. Ada satu keluarga, anaknya perempuan sama laki-laki, terus sekarang bapaknya sudah meninggal. Terus bapaknya itu meninggalkan satu warisan, sudah dijual sekarang. Nah, setelah itu dijual, itu kalau dibagi anak laki dan perempuan itu dibagi sama itu bagaimana Ustadz? Terus istrinya bisa dapat enggak? Tapi itu dari nenek, dulu dari neneknya. Dari sana. Ini nanti urusan rumit nanti ya. Nanti karena belum sampai pembagiannya. Ini baru membahas tentang ahlul waris gitu ya. Iki kita urung dina ora lampus. Nggih, Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kami ingin menanyakan kaitannya dengan waris nih. Ini ada mayit suami istri. Jadi mayit yang laki itu suami itu punya anak 10, yang meninggal 4, yang masih hidup 6. Terus dari mayat istri itu dari mayat istri itu dia punya harta waris sendiri dari orang tuanya. Jadi hibah dari orang tuanya hibah ke istri itu tadi istrinya. Lah ini untuk pembagiannya dari mayat yang tuanya 10 yang masih hidup 6 itu ada satu anaknya yang raga yang nomor 10 itu
meninggal dan meninggal itu belum berkeluarga. Ini untuk pembagian warisnya gimana, Ustaz? Ya, jadi sebagiannya suami istri itu punya waris semua. Ya. Yang satu pemberian dari orang tua hibah dan yang satu dari sendiri, dari mayat laki sendiri. Nanti Dan pembagian sama nanti ya, nanti insya Allah. Nanti kasus-kasus bisa diajukan semua. Kasus-kasus bisa diajukan semua dan ditulis. Tapi nanti ya, ini tak teruskan dulu ya, karena sudah mengarahnya ke sana semua. Sabar. Nomor 4, hak waris yang tidak bisa gugur. Ada ahlul waris itu yang tidak pernah gugur. Itu sekali lagi harus diingat. Nanti catatannya kelihatannya di halaman 35 kaidah penting. Ini coba diingat, perlu diingat siapa yang tumbuh dari si fulan, selama si fulan ini ada, maka ia tidak mendapatkan warisan. Misalnya seorang cucu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak si mayit, ayah dari cucu yang lain. Ya, itu. Tapi ini, jadi ada yang, kalau kan ada yang terhalang, tapi ini ada orang yang tidak terhalang sama sekali. Itu ada 6 ya. Ada 6. Suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Ini dalam kondisi apapun tidak pernah terhalang. Tapi yang perlu dicatat, tadi banyak pertanyaan. Jadi, tadi bilang 25 masih. Masih itu ya masih hidup maksudnya. Kalau sudah mati itu namanya tidak masih itu ya. Iya, kalau sudah mati itu namanya tidak masih ya, sudah mati namanya. Ya, jadi ketika bagi waris misalnya si A mayit mati. Ya, mayit ya mati ya. Mayit mati. Yang ditinggalkan ahli warisnya itu siapa? Siapa itu yang masih hidup? Istrinya 4, hidup semua. Yang hidup 1, oh 1 berarti istri 1 gitu. Anaknya 4, masih semua. Yang hidup 2, yang 2 sudah mati, berarti ya anak 2 gitu lah. Terus saudara laki-laki ada semua, Ustaz. Saudara laki-laki, anak saudara, paman ada semua, tapi udah pada mati semua. Ya enggak ada namanya gitu ya. Ya, jadi ada itu masih hidup gitu ya. Ini jadi catatan. Kalau sudah mati berarti tidak ada. Kecuali misalnya mati tapi belakangan. Jadi misalnya pas mayit ini mati, itu dia masih hidup, belum dibagi warisnya. Sampai dia mati, ketika bagi warisnya dia statusnya masih hidup. Karena ketika meninggalnya si mayit itu dia masih hidup gitu. Ya, yang pernah gugur itu ada 6. Suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Semuanya ini muaranya ke mayit. Ya, suaminya mayit, istrinya mayit, anak ayahnya mayit, ibunya mayit, anak laki-lakinya mayit, dan anak perempuannya mayit. Nah, ini yang tidak mendapatkan waris. Ahlul waris tapi tidak mendapatkan waris. Kalau bukan ahlul waris sih nggak dibahas itu ya. Jadi ahlul waris tidak mendapatkan waris. Budak laki-laki maupun perempuan. Misalnya punya anak, anaknya jadi budak, atau cucu jadi budak, atau bapak jadi budak, ya, enggak mendapat waris. Terus budak yang merdeka karena yang tuannya, budak-budak pokoknya dari 1 sampai 4 itu budak yang sebetulnya hari ini tidak ada, ya. Jadi misalnya nggak dibahas nggak apa-apa, nggak ada. Yang kelima, orang yang membunuh orang yang memberi waris. Iki mbah orang mati-mati badannya akeh. Wes loro orang mati-mati terus dibunuh, maka malah tidak mendapat waris. Jadi membunuhnya itu sudah dosa besar. Ketika sudah mati dia waris. Ketika dia ngambil, dia makan yang bukan haknya. Ya.
Iya, mencuri sama dengan mencuri. Itu. Kemudian yang keenam orang yang murtad. Murtad ya tidak menjadi ahli waris yang mendapatkan warisan. Yang ketujuh berbeda agama. Berbeda agama juga tidak mendapatkan waris. Jadi kalau pertanyaannya tadi ya, kalau masih hidup diberi, yang namanya memberi kepada siapa saja kan boleh. Memberi kan tidak harus ke ahli waris. Tapi kalau sudah mati terus yang mau memberi siapa? Misalnya punya orang meninggal punya anak 4 gitu misalnya, punya anak 4. Punya anak 4 itu yang 4 murtad misalnya begitu. Maka yang murtad ini tidak mendapatkan ahlul waris. Lah yang memberi siapa? Yang memberi ya dibagi 3 itu, 3 anak. Kemudian dari 3 anak itu yang mau memberi yang keempat siapa? Kan bisa jadi mereka bertiga nggak sepakat untuk memberi semuanya gitu. Ah kasihan wong iku ya adik ya awake dhewe murtad ya ora apa-apa. Tak kekane ya karepmu nek kon ndekeki aku moh. Ngono kan ya bisa kan. Lah sehingga kalau terus dibagi rata mengambil hak orang lain gitu. Kan orang pikirannya kan bisa beda-beda ya. Iya. Mungkin sing siji mesake wong ya sedulure raketang beda agama. Ora salah ya murtad aku ya sapa aku moh ndekeki wong murtad sudimen ngono. Ya, sehingga ya yang memberi yang memang ingin memberi tidak diambilkan secara rata sehingga menjadi mengambil hak orang lain. Jelas ya? Seperti itu. Kemudian asobah. Ternyata dalam ahlul waris itu nanti dibagi menjadi 2. Ada namanya asobah dan ashabul furud. Asobah dan ashabul furud. Asobah itu mengambil sisa. Ada waris yang dapatnya itu ambil sisa. Setelah diambil ahli waris lain, sisanya ke dia. Itu namanya asobah. Kan nanti ashabul furud di halaman 32 itu nanti kan ada yang dapat setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 gitu. Dan ada yang mendapatkan sisa setelah diambil itu. Kemudian dia mendapatkan sisa. Ini namanya asobah. Lah asobah itu, sisa itu ya bisa banyak, bisa dikit, bisa habis. Kalau orang mengambil sisa itu kan ya untung-untungan. Iya. Ternyata udah dihabiskan sing dulu kan ya dia sisanya tinggal piringnya isinya wis entek ya. Jadi asobah. Jadi asobah itu mengambil bagian sisa. Nah ternyata macam asobah itu ada 3. Ada asobah binafsihi, ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Jadi ternyata di buku itu panduannya itu yang normatif. Sehingga terkadang butuh penjelasan gitu ya, penjelasan. Jadi ada asobah binafsihi, ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Dan nanti akan dihitung di sini dari 25 ahlul waris itu ada yang masuk kategori asobah binafsihi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Asobah binafsihi itu asobah yang mendapat bagian asobah dengan sendirinya tanpa ada sebab orang lain yang menjadikan dirinya menjadi asobah. Jadi jumlahnya ada 13 orang. 13 orang itu kalau ada pada saat pembagian waris, maka 13 orang itu asobah. Kalau tidak mahjub.
mahjub itu nanti yang ada di halaman 34 ya, karena nanti ada mahjub, ada asobah. Mahjub itu terhalang. Jadi yang 13 orang itu kalau sekiranya tidak mahjub, maka dia adalah bisa mendapat asobah. Artinya dibagi yang lain dulu, baru dia asobah. Contoh, supaya mudah aja. Meskipun memang harus nyontoh dan nanti harus berulang-ulang. Mayit. Mayit lagi, hapus ya. Mayit lagi ya. Mayit ya, mayit lagi. Kemudian di sini nomor 1 asobah siapa? Anak laki-laki. Jadi anak laki-laki. Kemudian misal, ini contoh aja misal, di sini ada istri. Ada istri. Berarti mayitnya laki-laki ya. Ketika mayit ini meninggal, ahlul waris yang ada hanya 2 ini. Anak laki-lakinya mayit dan istrinya mayit. Maka anak laki-laki ini mendapat asobah. Istri mendapat berapa? Nanti sebetulnya di sana, tapi buat contoh saja. Istri kalau ada anak itu mendapatnya 1/4 ya. Maka harta si mayit itu diambil 1/4 dulu buat istri, sisanya untuk anak laki-laki. Nah, ini anak laki-laki namanya asobah. Gitu. Berarti kalau hartanya 1 miliar, 250 juta dikasihkan istri, yang 750 juta buat anak laki-laki. Jangan balik. Biasanya, jadi cerita lagi ini ya. Contoh, misalnya ada orang masih lumayan muda, misalnya umur 30 tahun atau 35 tahun kan masih muda loh. Punya anak laki-laki 2, suaminya hartanya banyak, kemudian suaminya meninggal. Suaminya meninggal masih tergolong muda. Janda ini umur 30 tahun, anaknya laki-laki masih SD, misalnya kelas 4 sama kelas 1 misalnya. Terus suaminya meninggal, harusnya istri ini hanya dapat 1/4, yang sisanya untuk anak laki-laki. Tapi biasanya ya, harta suami yang meninggal ini dikuasai oleh istrinya. Kemudian istri ini ternyata ada yang melamar, ya, ada yang melamar. Dia berarti mendapat suami baru. Orang duwe sisa, neng ganteng, ya. Kira-kira yang secara syar'i harusnya mau buat seneng-seneng sama suaminya, mau buat apa boleh, tapi yang 1/4. Kalau hartanya 1 M ya hanya 250 juta. Yang 750 juta itu harus disimpan menunggu sampai anaknya besar, dewasa, baru ngomong. Ini loh nak, harta dari bapakmu dulu. Kalau istri ini mau hutang ya bilang hutang gitu, dicatat. Besok harus mengganti karena bukan haknya. Yang 750 juta ini hak anak. Kalau dibuat seneng-seneng dengan suaminya baru, berarti memakan harta anak yatim. Dosa enggak? Besar atau kecil? Nah iya. Pada nggak sadar toh? Gimana? Saya sebagai contoh ini kakaknya. Misal contoh itu kan istrinya tidak kerja, kalau itu juga kerja menghasilkan juga, artinya itu juga dapatnya 1/4 juga, atau gimana? Masalahnya kan ketika yang mati istri, suami juga ahlul waris. Yang mati suami, istri ahlul waris. Jadi sebetulnya memang kadang kalau diluruskan itu seolah-olah kayak saklek, tapi sebetulnya begitu. Harta suami ya milik suami, harta istri ya milik istri gitu.
kecuali memberi, misalnya suami punya kewajiban memberi nafkah, itu wajib. Dan itu toh, meskipun istrinya kaya, nafkah itu ya tetap wajib. Kecuali istrinya meridhokan. Mas wong duit wis akeh, aku ora njaluk nafkah rapopo. Itu bilang gitu ya. Nah, karena suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Tapi harta itu terpisah. Harta suami ya punya suami, harta istri punya istri. Ketika istrinya kerja, gajian, ya punya istri. Hanya istri tidak punya kewajiban nafkah suami, gitu ya. Nek suami ora kerja, ternyata sing makani istrine dan istrine niat menghutangi jadi hutang itu. Ya Mas, jenengan ora kerja 10 tahun loh, sing makani aku. Hutang itu ya bisa, iya. Istri itu maksimal 4. Jadi istri itu maksimal 4. Hanya 1/4 itu untuk 1, 2, 3 atau 4. Bukan satu istri 1/4. Kalau istri yang habis, anaknya nggak dapat itu ya. Maka misalnya istrinya 4 ya 1/4 itu untuk berempat. Iya. Gimana? Istrinya 1 1/4, istrinya 2 1/4 bagi 2, istrinya 3 1/4 bagi 3, istrinya 4 1/4 bagi 4 itu dapatnya berapa? 1/16. Ya. Jadi 1/4 itu untuk istri-istri gitu. Yang saya tanyakan itu yang kasus yang contoh tadi loh, Tat. Misalkan dari awal kan sama-sama kerja itu, terus akhirnya di tengah jalan kan suaminya meninggal, posisinya masih muda tadi kan gitu. Ya. Tapi kan istrinya kan sama-sama mencari nafkah itu. Ya. Nah itu kok istrinya cuma dapat 1/4 gitu loh. 1/4 dari hartanya suami, bukan dari hartanya. Mungkin kita enggak tahu sudah campur dari awal gitu. Ya harus dirembuk. Ketika sama-sama kerja, mungkin dari hidup itu dirembuk. Awake dhewe sama-sama kerja berarti ini harta berdua. Kalau harta berdua dibagi dulu toh. Misalnya ketika suaminya mati, ada harta itu jumlahnya 10 M misalnya. Ya maka dibagi 2. Beris yang 5 M harta istri, yang 5 M harta suami. Kemudian harta suami ini yang dibagi, istri dapat 1/4 itu. Itu ya, jelas ya. Ya terus dia dibagi, oh dia belum mati itu loh. Ya makanya itu terpisah gitu. Pertanyaan dari bawah, Bu. Bun Afan, mic bawah dulu ya. Yang udah pegang mic duluan bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kurang mendengarkan mungkin yang saya tanyakan. Jika suami meninggal dunia, suami tidak punya saudara yang sebapak. Karena bapaknya meninggal ketika suami itu masih dalam kandungan. Jadi bapak itu tidak punya saudara yang sebapak. Nah, ibunya menikah lagi dan punya anak 6. Ketika suami itu meninggal, apakah saudara yang dari ibunya, yang bapaknya beda dengan bapaknya almarhum itu dapat warisan? Itu saja, Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi dari tadi muaranya mayit. Muaranya mayit. Jadi ini terhadap mayit itu apanya gitu. Terhadap mayit itu apanya gitu loh. Ayahnya beda. Iya, kan ada 25 tadi yang disebutkan. Dia apanya mayit, ya. Apa anaknya, apa adiknya. Kalau adik ya, ada tadi saudara sekandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu gitu ya. Jadi kalau masuk saudara seayah ya dapat, masuk saudara seibu dapat, masuk saudara seayah seibu ya dapat gitu. Yang seibu tadi dapat Dapat ya dapat. Seibu dapat termasuk bagian dari ahlul waris. Tapi nanti dapat itu pembahasannya belakang loh, karena
bisa terhalang. Karena yang nggak bisa terhalang kan hanya berapa? Hanya 6 orang ya. Yang tidak bisa terhalang hanya 6 orang. Bahkan di awal tadi ketika 25 kumpul semua yang jadi berapa tadi? Hanya 5 ya. Perempuan hanya 5, laki-laki tok hanya 3 ya. Jadi hanya saudara seibu itu termasuk ahlul waris. Laki-laki ya. Ya. Saudara laki-laki seibu, yaitu tadi di nomor berapa? 7 ya. Ahli waris laki-laki nomor 7 yaitu saudara laki-laki seibu. Kalau perempuan juga enggak. Gitu. Jadi saudara seibu termasuk ahlul waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu mempunyai istri pertama cerai, mempunyai anak. Kemudian nikah lagi, cerai, tapi juga punya anak. Kemudian Bapak itu punya rumah, sertifikat itu diberikan kepada anak dari istri yang pertama. Masih hidup Bapak itu. Kemudian nanti jika Bapak itu meninggal, apakah anak dari istri kedua itu mendapatkan hak dari rumah tersebut? Ya, jadi kalau anak ini semuanya ahlul waris, baik anak dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, anak termasuk ahlul waris. Terus yang dibicarakan ketika mayit itu meninggal, mayit yang meninggal itu ya, ketika mayit itu sudah meninggal ya, ahlu waris yang ditinggalkan siapa? Anak, istri gitu ya. Istrinya berapa gitu. Yang kedua, hartanya si mayit yang ada itu untuk mengurus jenazah, untuk bayar utang, untuk berapa bulan, untuk wasiat. Sisa enggak? Kalau sisa ya dibagi waris, kalau habis ya enggak. Apabila minus ya. Terus kemudian tadi yang diberikan kepada anak pertama itu kalau diberikan itu sudah menjadi milik anak pertama tadi ya. Jadi kalau mau protes ketika masih hidup, Pak, dikai kok Mas tok lah aku ora dikai piye gitu. Coba alasannya gimana? Karena orang memberikan itu bisa jadi ada alasan tertentu. Tapi ketika mau protes adalah ketika masih hidup. Oh ya wes separuh kowe kan lumayan gitu ya. Nah, tapi ketika diberikan secara legal, secara sah, kemudian mati, makanya nggak bisa menuntut karena harta itu bukan milik bapaknya, milik kakaknya sudah, gitu loh. Wong sudah diberikan, hanya nanya saja, Mas, apa iki biar dikeke sampean? Iya lah, buktinya apa? Biasanya kalau sekarang minta bukti, mungkin buktinya apa di notaris atau apa atau tulisan atau bagaimana gitu. Biasanya kan minta bukti. Padahal walaupun nggak ada bukti, kalau memang betul-betul dikasihkan ya sudah. Karena sudah milik orang lain. Misalnya kan ada zaman dulu, ketika hidup orang ini wakaf ke masjid. Masjid loh Bu, bukan hanya kakak, ke masjid itu. Setelah itu nggak ada bukti, nggak ada balik nama, mati. Ketika mati, masjid itu dituai di anaknya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Terus gimana? Ya tetap anaknya yang dosa. Iya, karena kalau sudah diberikan wakaf berarti sudah tidak miliknya dia. Sudah milik wakaf. Kalau diberikan seseorang ya sudah menjadi miliknya seseorang. Begitu Bu. Kalau ahlul waris saya tetap ahlul waris ya harta yang tersisa yang dibagi. Oh iya. Begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Nggih. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan berhubungan dengan anak angkat. Anak angkat. Ya, jadi ada 3 bersaudara. Yang nomor 1 perempuan sudah meninggal, punya anak 4. Yang kedua perempuan masih hidup, punya anak 5. Yang satu laki-laki menikah, tidak punya anak, lalu mengangkat anak. Terus yang laki-laki ini meninggal. Nah, ini meninggalkan harta sebuah rumah yang sudah dihibahkan kepada anak angkatnya. Lalu 2 tanah yang sudah berwasiat akan diwakafkan. Terus meninggalkan sejumlah tabungan. Yang kami tanyakan, saudara kandung yang masih hidup atau yang
keturunan yang sudah meninggal itu mendapatkan hak seperti apa? Mendapatkan hak atau tidak? Nanti ya, nanti ke sana ya. Ini tadi kan baru satu contoh, karena semuanya jumlahnya ada 23 ya. Nanti insya Allah contoh-contoh kasus akan satu persatu. Kalau besok nggak selesai, wallahu a'lam. Nanti nambah kapan gitu ya. Jadi itu sudah contoh kasus nanti ya. Jalan dulu ya. Ya, ini baru mencontohkan tentang asobah. Kenapa saya nulis istri seperempat buat perbandingan? Sebetulnya istri seperempat itu nanti di halaman berikutnya, tapi hanya buat perbandingan asobah itu gimana toh? Asobah itu contohnya kayak begini. Misalnya meninggalkan 2 ahlul waris seperti ini, maka istri mendapatkan seperempat, anak sisa dari seperempat. Ini cara baginya nanti akan saya kasih di sana. Misalnya ini cara baginya gimana? Nanti kan misalnya yang ditinggalkan itu uangnya 827 juta. Misalnya kan gitu toh. Itu sepiye ya. Ya, maka kalau model kayak gini nih nanti cara baginya itu penyebutan ini ditulis di atas, angka 4 ini ditulis 4, kemudian 4 dibagi 4, 1 berarti istri mendapat 1, kemudian 4 diambil 1, 3 berarti anak laki-laki mendapatkan 3. Nah, cara baginya nanti tinggal uang ini dibagi angka ini, terus dikali ini dan ini gitu. Itu nanti itu hanya contohnya seperti itu gitu ya. Ya, nanti akan ketemu mungkin tanpa pakai kalkulator bisa. Jadi akan saya beri yang termudah dalam menghitungnya ya. Lah asobah yang semacam anak ini jumlahnya ada berapa? 13 ya. Asobah yang semacam anak itu jumlahnya ada 13. Sesuai urutan. Anak laki-laki. Ternyata anak laki-lakinya tidak ada. Siapa yang mau jadi asobah dicari. Anak laki-laki dari anak laki-laki. Yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ternyata itu tidak ada. Yang mau asobah siapa? Ayah. Ayahnya siapa? Mayit. Ayah tidak ada, maka kakek, bapaknya ayah. Kakek enggak ada, saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung enggak ada, saudara laki-laki seayah. Ini sebetulnya ketika sudah disebutkan kayak gini sudah menggambarkan apa yang panjenengan tanyakan. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Jadi anak laki-laki. Kalau anak laki-laki ada, berarti yang ke bawah ini bisa jadi terhalang. Gitu, terhalang. Maka anak laki-laki dulu. Oh, enggak ada. Berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Oh, enggak ada. Ayah. Oh, enggak ada. Kakek, bapaknya ayah. Oh, enggak ada. Saudara laki-laki sekandung. Jadi saudara itu ternyata urutan nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Nomor 5. Kalau memang ada atasnya itu. Kemudian saudara laki-laki seayah. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Kemudian paman sekandung, paman seayah. Anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah ya. Jika tidak mendapatkan asobah baru beralih ke yang memerdekakan budak. Ini pun tidak ada. Jadi sesuai urutan. Sesuai urutan yang menjadi asobah dari 13 itu sesuai urutan. Yang paling dekat dengan mayit adalah anak laki-laki. Itu terdekat. Maka biasanya kalau mayit itu punya anak laki-laki, harta warisannya tidak tersebar jauh. Nah, maka tadi yang misalnya laki-laki dari 15 ada semua kan hanya 3 yang dapat ya. Bapak, anak laki-laki dan suami itu saja. Yang lain dikat semua ya. Ya mau untuk suguhan teh hangat. Iya, yang lain itu ya. Kalau ahli waris perempuan semua masih lumayan yang dapat 5. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu
istri ya saudara perempuan sekandung. Kalau 25 ada semua, yang dapat hanya 5. Bapak anak laki-laki, suami atau istri ya, anak perempuan dan ibu. Selainnya dikat semua. Jadi ini asobah. Asobah itu yang dapat gambaran seperti itu. Jadi misalnya istri terus ada cucu dari anak laki-laki yang ada, ya cucu itu yang asobah. Atau istri sama ayah nggak punya anak, berarti istri istrinya malah naik ya, ya istri ya terus apa namanya yang asobah anaknya. Oh ini tadi keliru ya, ini tadi keliru Bu, keliru sedikit. Istri itu ternyata kalau ada anak 1/8, kalau tadi 1/4, 1/8 ya. 1/8 ya. Keliru tadi. 1/4 kalau mayatnya nggak punya anak. Ya. Kalau mayatnya nggak punya anak, dapatnya 1/4. Kalau punya anak, istri hanya dapat 1/8. Malah lebih sedikit lagi ya. 1 miliar hanya dapat 125 juta ya. Kesimpan istrinya sangat. Iya. Iya. Ya memang Al-Qur'annya begitu kok ya. Al-Qur'annya bilang begitu ya. Ya, tadi keliru itu kalau 1/4, 1/8. Nanti ada di sana. Ini asobah binafsihi. Yang 13 ini namanya asobah binafsihi. Asobah dengan sendirinya. Jadi adanya dia itu menjadi asobah. Asobahnya maka menjadi lebih banyak itu uang 1/8 ya. Ya, 1/8. Kemudian contoh yang kedua atau asobah yang kedua. Asobah yang kedua namanya asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu ahlu waris yang mendapat bagian asobah karena mendapatkan syafaat dari saudara laki-lakinya. Asobah ini pihak yang diasobahi dapat separuh dari yang memberikan asobah yang jumlahnya ada 4. Nomor 1 anak laki-laki mengasobahi anak perempuan. Jadi sekarang contohnya begini. Dah ini tak contohnya contoh istri lagi. Ya. Biar jelas ini masih contoh dulu ya. Ini asobah bil ghair namanya. Jadi mayat meninggalkan anak laki-laki 1 wes. Kemudian anak perempuan 1, kemudian istri ya. Maka istri mendapat 1/8 ya, mendapat 1/8. Kemudian ada angka 8, berarti sini angka 8. 8 bagi 8 berapa? 1, maka istri mendapatkan 1. Kemudian 8 diambil 1, 7. Nah, 7 itu dibagi berapa? Dibagi 3. 7 dibagi 3. Hanya dalam ilmu faraid biar mudah, 7 dibagi 3 kan nggak bisa. Nggak bisa toh? Maka caranya gimana? Kali 3. Ya, yang sini juga kali 3, ini juga kali 3. Ya, berarti 8 kali 3, 24. 7 kali 3, 21. 1 kali 3, 3. Berarti istri mendapatkan 3, anak-anak mendapatkan 21. 21 itu yang laki-laki dapat 14, yang perempuan mendapatkan 7. Ini namanya asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Jadi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Tapi mereka namanya asobah karena diambil istri dulu. Istri ngambil 1/8 dulu, baru sisanya itu dibagi anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Tapi tinggal jumlahnya. Misalnya anak laki-lakinya 5, anak perempuannya 5. Maka berarti dibagi berapa? Dibagi 15 itu. Anak laki-lakinya 1, anak perempuannya 2.
ya dibagi 3. Jadi anak laki-laki dihitung 2, anak perempuan dihitung 1. Ini namanya asobah bil ghair. Ini hukum Al-Quran seperti itu. Dan kita, kan saya pernah menggambarkan gini, misalnya ada orang meninggal, punya anak 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Kan dibagi 3. Anak mendapatkan 2, laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Misal, hartanya 3M dan tidak ada ahlul waris lain, yang ada hanya anak tok misalnya. Berarti kan anak laki-laki 2M, anak perempuan 1M. Pada waktu yang sama, sebentar kemudian, ternyata si anak laki-laki ini nikah, dapat istri. Dan adat di kampung itu mas kawinnya harus 1M. Maka dia yang 1M buat bayar mas kawin. Dia tinggal sisa berapa? 1M. Yang adiknya perempuan juga ternyata sebentar lagi dapat suami. Dapat mas kawin 1M. Sekarang jadi banyak siapa hartanya? Banyak yang perempuan toh? Banyak yang perempuan. Terus perjalanannya waktu yang 1M sisa itu untuk memberi nafkah kepada istrinya. Kalau dia nggak kerja kan habis lama-lama. Yang anak perempuan ini dapat nafkah dari suaminya. Yang 2M utuh. Itu enggak? Coba yang beruntung siapa gitu. Iya. Jadi artinya Al-Quran itu bijaksana, bukan tidak bijaksana gitu loh. Itu ini dipandang dari sisi ini. Belum dipandang dari sisi yang lain. Bahwa 1, orang perempuan itu ditanggung oleh 4 orang yang wajib mengurus 1 orang perempuan itu 4 orang. Sementara 1 orang laki-laki wajib mengurus 4 perempuan. Gitu. Dia hanya dapat 2 kali, kewajibannya 4 kali loh. Meskipun kadang adat itu mengalahkan syariat. Meskipun, tapi kita harus luruskan gitu. Ya, siapa yang wajib menanggung jawab perempuan ini siapa? 4 orang laki-laki, 1 ayahnya. Jelas wajib tanggung jawab terhadap anak perempuannya. Yang kedua, suaminya. Suaminya kan ya laki-laki gitu ya. Yang ketiga, saudara laki-lakinya. Yang keempat, anaknya. 1 ditanggung gitu ya. Iya, ayam kan gitu ya. Terus berarti sebaliknya orang laki-laki bertanggung jawab atas 4 orang. Siapa? 1, istrinya jelas. Yang kedua, ibunya. Yang ketiga, anak perempuannya. Yang keempat, saudaranya, Mbak Yunya atau adiknya kan. Sehingga hanya mendapat 2 kali itu sebetulnya sudah sangat-sangat bijaksana dan sangat-sangat adil. Hanya di kita kadang 1 jenengan, makanya tak kasih tahu, misalnya jenengan punya anak laki-laki dan punya anak perempuan, itu harus tekad di hati itu gini, anak perempuan itu kalau sudah nikah adalah milik suaminya, maka mau dibawa kemana persilahkan. Tapi kalau anak laki-laki jangan, harus di sini yang ngurus saya. Karena anak laki-laki itu yang berkewajiban ngurus. Tapi di kita, terutama di Semarang, itu kebalik. Misalnya dengan nenggon anak wedok, padahal anak wedok rak kerja, gitu toh. Terus yang kerja suamine, jadi kan kadang celemat-celemut jugut misalnya ini nggak boleh loh, haram loh, harus izin suaminya, gitu tuh. Tapi kalau jenengan di anak lanang mau celemat-celemut itu boleh, karena anak jenengan itu milik jenengan, gitu. Gitu loh, itu yang harus iya. Karena kalau mengambil milik laki-laki itu sama dengan mengambil miliknya sendiri. Mantune sing wedok. Lah urung ngaji salahnya gitu toh. Iya. Itu jadi miliknya anak saya itu barusan lebih lama saya, gitu toh. Kan iya. Iya loh, saya punya istri sama dengan saya punya ibu duluan. Kan duluan saya punya ibu, gitu ya.
maka seharusnya saya wajib mendahulukan ibu saya daripada istri saya. Nah, itu harus begitu, nggak boleh kemudian kabeh dikasih ibumu gitu ya. Nah, ibu nggak bisa cerai, istri bisa cerai gitu. Itu yang mindset harus ditanam supaya tidak salah ya, supaya tidak salah karena menyangkut halal haram. Ya, misalnya gambarannya tadi ya, jenengan di anak perempuan yang jenengan nggak kerja, sing kerja suami tok. Ya, makanya yang terbaik itu harus izin. Mas, iki ibuku melu neng kene piye, melu maam iki melu iki. Ya kalau suami yang baik pasti membolehkan, tapi kan harus ada akad. Ya, harus ada akad. Ya, karena anak perempuan itu kan sudah nikah, sudah jadi milik suaminya. Bahkan harusnya orang tua ketika mau butuh apapun harus izin sama suaminya. Gitu. Kalau anak laki-laki, kata Rasulullah, kamu ya, dan hartamu dan istrimu adalah milik orang tuamu. Gitu, milik ibumu. Ini yang perlu ditanamkan. Artinya ketika kita jadi ibu atau kita jadi anak, ya harus bisa mendudukkan. Ketika menempatkan diri, kita jadi anak atau kita jadi ibu, kita jadi orang tua supaya tidak sasar susur ya. Ya. Ya, jadi ini asobah bil goer itu begitu. Mislu hadzil unsayain, yang laki-laki mendapatkan 2 bagian dari yang perempuan. Nah, ini jumlahnya ada 4. Anak laki-laki mengasobai anak perempuan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki mengasobai cucu perempuan dari anak laki-laki. Saudara laki-laki sekandung mengasobai saudara perempuan sekandung. Saudara laki-laki seayah mengasobai saudara perempuan seayah. Ini asobah bil goir. Jadi baginya tadi sama. Jadi dibagi laki-laki jumlahnya 2, perempuan jumlahnya 1. Setelah diambil ashabul furud. Jadi misalnya tadi anak laki-laki 1, anak perempuan 1, istri. Maka diambil istri dulu 1/8. Kemudian yang 7/8 dibagi 3. Anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Ini asobah bil ghair. Harusnya kalau gini terus buat contoh satu itu ya. Ya, sama sebenarnya contoh-contohnya sama. Ya, jadi tinggal anak laki-lakinya berapa, anak perempuannya berapa. Coba ada yang punya contoh yang asobah bil ghair, misalnya anak laki-laki mengasobai anak perempuan, cucu laki-laki mengasobai cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung mengasobai saudara perempuan sekandung. Misalnya ya salah satu dari jenengan misalnya jenengan punya kakak laki-laki dan punya Mbak Yu perempuan. Ketika jenengan meninggal dan jenengan nggak punya anak, misalnya nggak punya anak laki-laki terutama, maka Mbak Yu jenengan sama kakak jenengan itu namanya asobah bil ghair. Kakak yang laki-laki mendapatkan 2 bagian, kakak yang perempuan mendapatkan 1 bagian. Asalkan jenengan nggak punya anak laki-laki, karena kalau jenengan punya anak laki-laki, saudara ini terhalang oleh anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan tidak menghalanginya. Sehingga cerita tadi yang buliknya bukan buliknya mayit tapi buliknya ahlul waris ya. Awalnya tidak akan minta tapi ternyata jatahnya 400 juta ya. Ini asobah bil ghair. Ya, persilakan kalau ada pertanyaan sampai asobah bil ghair. Ya, persilakan itu mic-nya bawa ke. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada kasus agak bingung saya kan. Contohnya saya sendiri, saya kan istri sambung dari suami. Waktu itu istrinya suami meninggal, itu ada anak 2 sama 2 angkat.
Nah, kebetulan suami sudah meninggal setahun yang lalu mungkin ya. Itu cerita kalau rumahnya sudah dikasihkan adiknya perempuan karena merasa tidak bisa merawat ibunya karena dinas di Kalimantan. Nah, setelah setahun kemudian meninggal, terus si adik kebetulan telepon, adik ipar saya telepon, kalau cerita bersama, kasusnya bersama, tulisannya saya yang disuruh tanda tangan. Materi kalau itu sudah miliknya adik. Nah, terus beberapa tahun kemudian ibunya suami meninggal. Tapi sebelumnya saya tanda tangan, saya bilang adik, nah ini mbak tahu mbak, saya bilang itu enggak, kalau tahu mesti marah, karena saya merasa usia pertama saya kan hanya 2 tahun 10 bulan, terus ditinggal. Kebetulan belum punya anak sih. Nah terus begitu, benar Ustaz, begitu kami pulang 2 tahun setelah suami meninggal, kami pulang ke Jawa, terus berapa tahun lagi mbah meninggal, mbah tumpuan. Tapi waktu sakit-sakit gitu, anak-anak ini kan saya kenalkan ke mbahnya, anaknya suami itu. Nah mbah suka ngigau, ya sebelum sakit saya bilang ada sawah, nanti buat kalian sawahnya anak kan, itu anak suaminya sawahnya suami saya kata gitu. Saya sih senyum-senyum aja kan, tak pikir saya nggak pernah tahu. Nah setelah itu benar begitu mbah juga waktu sakit parah juga nyabut-nyabut sawah terus sama ya di depan saya, depan kakak saya, depan anak-anaknya suami kan gitu. Begitu meninggal, benar Ustaz kejadian bahwa si adik bilang kan sudah ditatangani sama saya. Saya tanya rumah, ternyata memang ada sawah. Nah setelah saya buka kertasnya, oh ya ternyata ditulis rumah sama sawah, saya enggak. Nah terus kakak yang foto marah, ibaratnya terus gitu lah Ustaz, kalau kamu sudah dapat rumah mau tanda sawah gitu. Ada kasus kita kemudian ada pembagian riasan, saya dapat tapi saya tidak mau karena saya merasa geger kan. Pesannya ya udah kamu nggak mau kasihan anaknya juga sabar, anaknya udah gitu kan ngerawat mbah, kasihan adik aja karena adiknya nggak dikasih sama kakak tertua gitu. Nah sekarang si anak bilang, kan kita punya sawah, sudahlah ikhlasin aja. Itu dah Tuhan balik, saya bilang gitu. Nah itu gimana Ustaz? Salah-salah atau bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya sebetulnya ini di bab wasiat yang di panduan ringkas ilmu waris ini ya, problematika keluarga ini ya. Jadi memang ketika solusi-solusi yang ditawarkan itu pembagian dibagi rata atau semuanya kan dari apa ya, para ahli waris yang ingin menguasai harta peninggalan sehingga berdampak merugikan orang lain. Ta'ayal permusuhan antara satu dengan yang lain sulit dipadamkan, meskipun ya permusuhannya orang koyok perang Israel dan Palestina ya, tapi kan ya tetap saja tidak nyaman seperti itu, kok begini. Akhirnya solusi yang ditawarkan dalam pembagian waris ialah dengan dibagi rata, itu pun dibagi rata. Kalau tidak terkadang ya kalau satu sudah bisa menguasai, atau juga yang menyelesaikannya di meja pengadilan misalnya. Karena memang semuanya tidak taat aturan agama. Jadi ya sebetulnya semuanya itu ada solusinya dan ada haknya. Yang mungkin ditanyakan pertama kali itu dikasihkan atau diminta. Dikasihkan atau diminta. Karena kadang ada dikasihkan, kadang ada diminta gitu ya. Diminta itu ada minta dengan itu ya. Iya, ada diminta dengan sadar gitu ya. Nah, harusnya kalau sudah seperti itu, kalau memang bisa diselesaikan, ya diselesaikan secara agama. Karena ini ada hak-hak tersendiri. Misalnya tadi saya bilang istri meskipun apalagi 2 tahun, 2 jam saja sudah jadi istri, sudah punya hak waris gitu ya. Hak waris. Begitu juga di sisi lain kadang ya tadi ada istri yang kemudian menguasai seluruh harta suaminya atau
suami yang sudah meninggal, sehingga malah dia menjadi makan harta anak yatim juga tidak benar. Artinya tidak mendapatkan warisan sama sekali juga tidak benar, karena dia ahli waris yang harus mendapat tapi lebih daripada porsinya ya tidak dibenarkan. Hanya biasanya ketika di dalam keluarga seperti itu, untuk meluruskan itu juga tidak perbuatan yang mudah. Kemarin ada yang datang ke rumah, sudah janjian, Ustadz, saya mau datang ke rumah sama keluarga, mau bagi waris, ini, kasusnya begini. Oh ya, itu harus ketemu, nggak bisa saya balas lewat WA atau telepon. Pokoknya harus datang ke rumah. Oh iya, semuanya harus didatangkan ya. Ya, akhirnya di waktu yang telah ditentukan datang ke rumah, tapi ada satu yang disebut di WA dan di telepon nggak hadir. Lah kok yang ini nggak hadir kenapa? Dia nggak mau, kalau hadir pasti dia malu karena dia sudah menguasai banyak, tapi nanti dapatnya nggak segitu. Gitu. Kan ya kadang terjadi seperti itu. Sebetulnya dia sudah ngerti kalau begini-begini. Ya udah, yang penting ini seperti ini. Ternyata kemudian pembicaraan saya dari awal sampai akhir itu direkam semua. Direkam, nanti mau diperdengarkan ke yang tidak datang itu. Ya persilahkan gitu ya. Ya artinya memang tetap solusi itu ada, tinggal orang itu mau enggak kan gitu ya. Mau enggak menyelesaikan itu gitu ya. Ya, istri itu mendapat 1/8 dari harta yang ada. Memang 1/8 itu kalau hartanya 8 juta itu hanya 1 juta. Apalah memang 800.000 kan mau 100.000 gitu ya. Tapi kalau hartanya itu 8M kan 1M. 1M itu kan tidak sedikit kan itu ya. Nah, ada sawah, ada rumah, ada ini ketika di Kerto Aji atau di apa ya? Di ya dipacokke ning wong tukang rego gitu ya. Kan belum dijual gitu ya. Iki nek didol ini piro to, iki piro to? Oh, sekian. Kan lumayan. Oh, ternyata 8M. Berarti 1/8 dapat 1M. Tapi kalau memang tidak bisa diselesaikan dan mereka marah ini itu sudah misalnya mencuri tanda tangan, kadang-kadang mencuri tanda tangan kan kayak misalnya orang mau dipoligami, ngertinya tanda tangan arep dikai apa? Dek, tanda tangan lho, apa bakal itu hadiah apa ora diwaca badan. Ternyata unine iku nerima dipoligami gitu ya. Kalau begitu tuh nggak benar ya. Misalnya seperti itu nggak benar gitu. Gimana? Yang saya tanyakan apakah tanda tangan saya itu sah atau enggak, karena kan saya sebagai istri sebelum almarhum meninggal kan itu. Terus sekarang apakah saya berhak memperjuangkan anak-anaknya bapak? Yang 3 kan mau ikut saya, enggak mau ikut saudara ibunya, mau ikut ke saya. Jadi saya mau memperjuangkan tapi saya takut gitu, maksudnya saya malu dengan urusan kayak gini tuh, saya malu. Terus kebetulan suami saya tuh anak laki-laki sendiri, 3 perempuan, suami saya anak ketiga. Jadi yang dulu sudah enggak minta, ibaratnya gitu. Karena ya sudah, sebetulnya kakaknya pertama tuh mau memperjuangkan supaya kasihan ke saya, kan saya bawa anak-anaknya bapak gitu. Gimana? Ya kalau memang bisa memperjuangkan, diperjuangkan nggak apa-apa. Tapi bukan sesuatu yang mudah ya. Jangan harus ada pendekatan sosial, pendekatan keluarga. Karena orang yang sudah seperti itu biasanya kan kalap gitu ya. Artinya itu ya pokoknya kan gitu ya. Ya khilaf dan kalap itu ya. Jadi kalau memang bisa memperjuangkan, alangkah baiknya. Karena memperjuangkan haknya. Karena memang kalau dilihat dari segi fikih, memperjuangkan haknya itu sampai mati pun juga nggak apa-apa kok. Tapi misalnya dengan ridho, ya tetap jadi pahala besar gitu ya. Ya, tapi kalau dengan nggak ridho dan nggak berani memperjuangkan, misalnya pagi sesuk neng akhirat, ya boleh saja gitu ya. Iya, boleh saja. Nanti orang yang bangkrut kan yang menzalimi orang lain, yang mengambil hak orang lain. Tidak mudah itu loh urusan itu. Udahlah, wong itu hak saya punya hak 1/8, anak-anak mungkin punya hak sekian itu dah. Dan saya nggak berani memperjuangkan. Toh kalau saya perjuangkan ya belum tentu menang. Misalnya yang ada pun dapat malu. Sudahlah, saya tagih besok di akhirat misalnya boleh. Misalnya udahlah tetap saya ridho, semoga Allah mengganti yang lebih baik juga boleh gitu ya. Boleh-boleh semua gitu ya. Tapi yang jelas kita harus tahu hukum yang lurus sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Jadi dengan sebagai istri tetap mendapatkan hak 1/8. Anak-anaknya laki-laki itu perempuan, Mbak. Anaknya perempuan semua. Anak perempuan itu mendapat 2/3. Anak perempuan itu mendapatkan 2/3 ya dari
hartanya ayah, ya dari hartanya ayah yang meninggal. Begitu Bu, insya Allah. Ada lagi? Kurang 5 menit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya ada kerabat itu janda usia 85 tahun itu sudah meninggal. Dia tidak punya saudara kandung sama sekali. Dia hanya punya anak dan cucu tiri serta 6 anak dan cucu 1 serta 5 saudara tiri. Dia meninggalkan harta sangat banyak sekali. Itu gimana Ustaz? Tiri itu maksudnya gimana? Tiri itu dia pembawaan Suaminya. dari suaminya. Dan Dari dia nggak punya anak. dia nggak punya anak sama sekali. Nggak punya. Punya Saudara nggak punya. Siapa-siapa nggak punya. Dia benar-benar dulu itu diasuh sama nenek dan dia ayahnya siapa, ibunya siapa itu nggak tahu sampai sekarang. Berarti sebatang kara ya. Iya, Dan anak-anak itu anak-anak suaminya. suaminya. Anak-anak suaminya. Dia nggak punya anak Dia sama nggak sekali. Saudara Dia nggak nggak tahu. punya sama Masya sekali. Allah. Dia meninggalkan harta banyak sekali. Itu bagaimana? nanti ada pembahasan namanya zawil arham. Ada pembagian zawil arham. Tapi besok ya, besok lagi. Ada namanya pembahasan zawil arham. Zawil arham itu keluarga yang bukan ahlul waris, tapi mendapatkan karena tidak adanya ahlul waris sama sekali. Ada zawil arham itu keluarga tapi bukan ahlul waris, dia mendapatkan waris karena tidak adanya ahlul waris. Kemudian kalau zawil arham itu tidak ada, maka kembali ke Baitul Mal, ke pemerintah. Itu. Tapi itu masih ada zawil arham. Karena ada anak tiri itu. Tapi itu besok ya, tidak sekarang. Artinya nanti pembahasan tersendiri tentang zawil arham. Karena zawil arham nanti ada yang terdekat siapa, yang terjauh siapa ada. Begitu. Nggih. Terima kasih Ustaz. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum. Ini dulu, nggih. Sana mic-nya di mana? Ya, ini dulu terus belakang setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, saya mau tanya, misalnya ada suami istri punya harta kekayaan 2 rumah gitu. Yang satu rumahnya itu memang atas nama istri karena itu dia peroleh sebelum pernikahan gitu. Terus perkembangan selanjutnya dia beli rumah lagi sebelahan gitu, itu atas nama istri, suami, sama anak angkat. Nah, anak angkat ini kebetulan keponakan dari si istri. Nah, terus perkembangan selanjutnya dia bercerai sama suaminya itu. Tapi setelah bercerai itu mereka belum ada pembagian harta gitu. Jadi digantung itu hartanya tuh. Terus perkembangan selanjutnya suami nikah lagi punya anak. Nah terus haknya untuk istri itu Istri yang kedua. yang pertama kan itu kan hartanya mereka kedua si istri yang kedua nggak ikut-ikutan nggak apa dalam harta itu tuh dia nggak ikut-ikutan gitu. Terus tahu nanti hukumnya bisa ikut-ikutan apa enggak. Nah, saya tanyakan tuh untuk istri pertama itu terus habis itu kan suaminya meninggal. Suami meninggal, jadi tapi harta yang didapat sama istri pertama itu belum dibagi. Nah, kalau mau dibagi itu pembagiannya gimana? Untuk pembagiannya jelas ya dibagi 3. Tadi kan atas namanya bertiga toh. Atas nama suami, atas nama istri, atas nama anak angkat. Karena kita meninggal nggak tahu, dianggap saja berarti harta ini milik bertiga. Karena milik bertiga ya dibagi 3. Berarti yang sepertiga punya suami. Karena yang punya suami, maka yang sepertiga ini berarti
dengan istri yang baru punya anak enggak? Berarti ahlul warisnya suami ini adalah anak dan istri barunya. Istri yang lama sudah dicerai, sudah tidak termasuk istri, sudah tidak mendapatkan bagian warisan dari yang sepertiga itu ya. Karena memang atas nama bertiga ya asumsi kita yang milik bertiga. Karena milik bertiga ya diambil sepertiga. Enggak, anak angkat bukan ahlul waris. Tapi tadi kan atas nama bertiga itu bisa jadi dikasih atau diapa kan kita nggak tahu, ya toh. Karena atas nama bertiga berarti asumsinya ya harta ini ya milik bertiga. Yang namanya bertiga, berempat, berlima itu kan juga tidak harus keluarga. Kan bisa saja saya sama jenengan weruh omah misalnya, Ustaz ki omah ki regane sak M arep didol dituku ya ta. Aku mau duit 500, nek Ustaz duit 500 dituku bareng. Berarti kan rumah ini milik kita berdua. Lah ternyata salah satu dari kita meninggal duluan, ya jelas berarti yang separuh punya yang meninggal itu kan. Itu bukan masalah warisan tapi masalah milik bersama kan. Sehingga ketika meninggal ya dibagi sesuai dengan kepemilikan itu, kemudian dikembalikan ke mayit, kemudian mayit ini yang akan memberikan waris kepada ahlu warisnya, yaitu istri dan anak dan yang lain kalau ada. Itu iya, wong atas nama sendiri ya. Apalagi sebelum menikah dia sudah punya. Makanya tadi kan dijelaskan harta istri ya milik istri, harta suami milik suami. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz, mayit masih punya istri dan beberapa anak. Hartanya pas-pasan mungkin hanya cukup untuk penyelenggaraan pemakaman. Tapi ada beberapa hutang. Dan hutang itu ada yang bukti atau tidak terbukti. Jadi kayak sesama teman gitu. Apakah anak dan istrinya juga mewarisi hutangnya? Atau gimana, Pak? Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Secara fikih yang diwaris itu hanya harta. Hutang tidak diwariskan. Kalau piutang malah diwariskan, gitu ya. Kalau utang tidak diwariskan, utang itu tanggung jawab sendiri. Hanya ketika ada keluarga dan yang lain ingin membayarkan hutangnya, baik, sah-sah saja. Tapi tidak menjadi warisan, yo karena bapak utang 1 M, kue separuh, kue sepertiga, enggak gitu ya. Iya, jadi bahasa fikihnya ya, dia yang utang ya harus dia yang bayar. Dan mengurus jenazah ternyata didahulukan daripada utang. Apalagi gue bayar ya orang cukup. Kemarin kan sampai tak contohkan seperti pakaian. Enggak mungkin melepas pakaian untuk bayar utang, itu enggak gitu ya. Kemudian hutang tidak diwaris. Hanya memang Rasulullah SAW pernah bersabda, jadi orang yang punya hutang untuk kebutuhan hidup dan betul-betul dia itu mau bayar, tapi memang belum mampu sampai mati, jujur memang mau bayar dan tidak bisa bayar, maka besok yang membayarkan adalah Rasulullah. Tapi kan kadang jujur enggak orang itu. Orang itu kadang-kadang ya tadi selimpat-selimpat gitu lah. Ya, kan gambarannya gini, misalnya jenengan warung. Saya cukup belanjan ke jenengan tuh banyak, Bu. Ya beras, ya lengo, ya gula ngambil dulu, bayarnya sesuk ya. Ya ngono, ya ngono lah. Tapi giliran duit-duit belanja kontan itu tukune rono ngono. Padahal sing apik itu kan iki duit sak pira nggo nutup, meskipun urung iso tertutup mek jukuk neh ya itu kan bagus. Tapi ternyata nek tuku kontan ning nggon liyane, nek utang rono itu kan nakal toh. Lah itu wateke menungso kadang ngono kuwi. Lah ini yang kemudian ketika mati Nabi nggak mau mensolatkan. Orang yang punya hutang sebetulnya mampu untuk bayar tapi malah digunakan yang lain. Ada orang tuh utangnya banyak tapi malah bangun ini, malah beli ini, nggak mikir utangnya. Lah hutang ke sesok malah begitu. Padahal hutang itu wajib harus dibayar terlebih dahulu. Jadi kalau memang dia jujur benar-benar nggak bisa bayar benar, itu insya Allah ada solusi dan Rasulullah yang akan membayarkan. Makanya tidak diwaris ya. Utang itu tidak diwaris gitu.
Tapi ketika misalnya anak-anak itu ada yang mampu, ada yang punya, ada yang apa, saya bayarkan utang ibuku, bapakku, biar di sana tanggung jawabnya lebih ringan, ya ahsan. Tapi tidak merupakan sebuah kewajiban fikih, hanya kewajiban adab. Kewajiban adab itu bisa jadi adab itu lebih tinggi daripada fikih gitu ya. Begitu Bu. Nggih, wallahu alam. Sudah jam 11 lebih cukup nggih? Besok nggih. Selasa nih, Selasa insya Allah. Kalau nggak selesai ya, wallahu alam. Ya. Sampai asobah bil goer, ya. Sampai di sini kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.